Halo guys, kali ini ada berita dari TNI. Jadi TNI akan mengadakan rekrutmen besar-besaran nih di tahun 2025. Jadi akan merekrut 24.000 prajurit Tamtama untuk membentuk batalion teritorial pembangunan yang fokus pada kegiatan non pertahanan ya, seperti pertanian, kesehatan, dan pembangunan daerah. Dan banyak orang menganggap ini melenceng lah dari tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara dan tentunya kekuatan perang. Karena hal ini berpotensi melemahkan profesionalisme TNI dan nantinya dikhawatirkan TNI jadi lebih sibuk kepada urusan sipil daripada menjaga kedaulatan negara. Saya rasa juga memang pengalokasian sumber daya manusia TNI untuk tugas non pertahanan ini dapat mengganggu kesiapan tempur dan mengancam kedaulatan negara, saya rasa. Karena fokus TNI yang seharusnya pada pertahanan dan perang menjadi terpecah. Dan tentunya nanti efektivitasnya dalam menghadapi ancaman militer juga pasti akan menurun, akan berkurang ya. Belum lagi soal ini loh resiko. Ya, resiko perluasan peran militer dalam urusan sipil. Karena rekrutmen besar seperti ini kan berpotensi memperbesar juga peran TNI di ranah sipil. Yang nantinya beresiko menggeser prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Dan hal ini berpotensi menggeser lah ya prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Hal ini kan sejalan dengan kekhawatiran kita terhadap RUU TNI yang dinilai membuka peluang dominasi militer dalam pemerintahan tanpa pengawasan yang memadai. Nah, karena skalanya besar dan dampak strategisnya juga besar, maka saya rasa proses rekrutmen ini harus diawasi lah dengan ketat oleh DPR dan Presiden agar tidak menyimpang dari jati diri TNI sebagai kekuatan perang dan penjaga kedaulatan negara. Karena tanpa pengawasan, rekrutmen seperti ini bisa menjadi alat politisasi militer dan bisa melemahkan fungsi pertahanan nasional tentunya. Nah, lalu pertanyaannya yang selanjutnya adalah begini, soal rekrutmen besar-besaran ini kan tentunya menimbulkan pertanyaan juga tentang alokasi anggaran ya, dan efektivitas penggunaan sumber daya. Apakah nggak lebih baik gitu memperkuat kualitas dan teknologi pertahanan daripada menambah jumlah personil yang tugasnya nggak jelas itu dan berpotensi multi tugas gitu di luar ranah militer. Karena kan untuk yang lain seperti kesehatan atau pertanian, kenapa tidak diserahkan saja kepada yang memang di bidangnya gitu ya. Banyak kok ya siswa-siswa lulusan akademi kesehatan dan sebagainya. Departemen pertanian juga pasti bisa menanggulangi soal itu. Kenapa harus TNI gitu ya. Jadi saya rasa kebijakan rekrutmen besar-besaran Tamtama TNI ini harus dikaji ulang lah dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap profesionalisme militer, kedaulatan negara, dan juga keseimbangan sipil dan militer. Agar nantinya tidak menimbulkan konsekuensi negatif bagi sistem pertahanan dan demokrasi negara kita. Salam.